Pengelolaan limbah dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan terhadap limbah mulai dari tahap pengumpulan di tempat sumber, pengangkutan, penyimpanan, serta tahap pengolahan akhir yang berarti pembuangan atau pemusnahan. Limbah rumah sakit merupakan buangan hasil proses yang dapat berbentuk padat, cair, dan gas. Sebagian juga merupakan limbah B3, mengandung mikroorganisme patogen, dapat bersifat infeksius, dan juga radioaktif. Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Minto Harjo atau biasa disingkat Rumkital Dr. Minto Harjo mengklasifikasikan asal limbah rumah sakitnya menjadi 3, yaitu yang pertama ada unit medis terdiri dari rawat inap, rawat jalan, rawat darurat, rawat intensif, hemodialisa, kamar jenazah, dan juga bedah sentral. Yang kedua, terdapat unit penunjang medis yaitu laboratorium, radiologi, farmasi, dapur gizi, sterilisasi, dan anestesi. Yang terakhir, ada unit penunjang non-medis yang terdiri dari logistik, laundry, rekam medis, sarana dan prasarana fisik, mekanikal plus elektrikal, kesekretariatan, yang terakhir yaitu kesehatan lingkungan. Pada Rumkital Dr. Minto Harjo, jenis limbah rumah sakit terbagi menjadi limbah padat non-medis dan limbah padat medis B3, limbah cair, dan limbah gas. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas manajemen pengelolaan limbah cair secara mendetail. Limbah cair Rumkital Dr. Minto Harjo berasal dari limbah WC atau toilet, limbah laundry, dan juga limbah cair dari dapur. Upaya pengelolaan limbah medis dapat dilakukan dengan penggunaan kantong plastik sesuai kegunaan, seperti sampah infeksius berwarna kuning, sampah sitotoksik berwarna ungu, sampah radioaktif berwarna merah, dan sampah domestik berwarna hitam. Namun, untuk limbah tajam akan dimasukkan ke dalam safety box. Pemilahan sampah padat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu plastik kuning atau sampah medis yang terdiri dari bekas perban, kapas, bekas cairan kimiawi, potongan atau jaringan tubuh pasien, sarung tangan setelah tindakan medis, masker setelah tindakan medis, dan bekas selang infus. Yang kedua, plastik hitam atau sampah non-medis yang terdiri dari kardus atau kertas bekas, plastik bekas, sisa sayuran atau sisa makanan, botol plastik Plobet atau botol bekas infus, botol ampul obat atau vial, dan sisa bungkus obat. Dan yang ketiga, wadah safety box yang terdiri dari jarum suntik bekas, tutup jarum suntik bekas, dan benda tajam. Adapun sisa limbah yang dihasilkan seperti limbah cair yang sudah dilakukan pengolahan akan dialirkan ke kali kerukut yang sebelumnya sudah masuk ke dalam kolam indikator yang berisi ikan. Sedangkan untuk limbah padat non-medis, limbah seperti sisa sayuran digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik cair atau POC. Sedangkan sampah seperti plastik akan didaur ulang menjadi pot dan wadah pembuatan POC. Pengelolaan limbah cair Rumah Sakit Dr. Minto Harjo dibagi berdasarkan beberapa aliran berasal. Untuk limbah cair dari kloset rawat inap, rawat jalan ataupun UGD akan memasuki bak septic tank. Untuk limbah dapur akan memasuki PTB kitchen atau pemisahan lemak sisa makanan. Untuk limbah laundry akan memasuki PTB laundry atau pemisahan deterjen. Dan untuk limbah laboratorium akan memasuki heavy metal precipitator atau pemisahan senyawa logam berat. Masing-masing penampungan bak akan memasuki bak kontrol besar yang nantinya akan diolah sebelum ke pembuangan akhir. Bak kontrol besar akan memasuki bak sedimentasi. Kemudian, bak sedimentasi akan mengalir kepada masing-masing dari pengelolaan limbah cair itu berasal. Limbah cair laundry akan memasuki bak inlet, limbah cair kloset akan memasuki bak aerasi 1 hingga 4, dan limbah laboratorium akan memasuki bak bioreaktor. Kemudian, semua aliran akan memasuki bak penampungan akhir, lalu memasuki bak UV, kemudian memasuki bak indikator yang berisi kolam ikan. Kemudian aliran ini akan diteruskan hingga ke kali kerukut.
Indikator ikan digunakan untuk melihat perubahan hasil olahan limbah. Jika terdapat ikan yang mati, aliran dari air krukut akan dihentikan untuk pengecekan kembali kondisi air limbah yang telah diolah. Bahan kimia yang digunakan adalah kaporit. Kaporit dipilih sebagai disinfektan dalam pengolahan limbah cair karena klor pada kaporit, terutama asam hipoklorit, umumnya sangat efektif untuk inaktivasi patogen dan bakteri indikator. Selain itu, kaporit digunakan sebagai disinfektan karena harganya yang lebih murah, lebih stabil, dan lebih larut dalam air. Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Minto Harjo bekerjasama dengan PT Arah Environmental Indonesia yang merupakan transporter limbah medis dan limbah B3 lainnya dari berbagai sektor. Perusahaan ini beralamat di Menara Rajawali, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan. Setelah limbah di pick up, PT Arah akan mengirimkan limbah tersebut ke PT Graha Alam Industri yang beralamatkan di Cibugis, Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. PT Graha Alam Industri merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun atau B3 dari berbagai sektor. Limbah ini akan diolah oleh PT Graha Alam Industri dengan insinerator.